Coba deh bayangin, bisa nggak sih satu eksekusi, satu hukuman mati aja jadi pemicu efek domino yang mengubah peta politik seluruh dunia? Nah, kita akan telusuri gimana ceritanya ini bisa terjadi. Jadi ceritanya gini, di tengah alun-alun yang rame banget, ada seorang pria yang diseret naik ke panggung. Tapi, dia ini bukan orang sembarangan. Dia seorang raja. Dan hukuman matinya itu bukan akhir cerita, malah jadi awal dari sebuah era yang benar-benar baru. Era yang gagasannya, percaya atau enggak, masih kita rasakan sampai sekarang. Jadi pertanyaannya, gimana caranya satu eksekusi bisa punya dampak segede itu? Oke, kita lihat dulu momen krusialnya. Coba bayangin suasananya. Begitu pisau guillotine jatuh, memenggal kepala sang raja, yang kedengeran bukan tangisan duka, malah sorak-sorai. Orang-orang nangis, tapi nangis bahagia. Wow, ini jelas bukan sekedar eksekusi biasa. Ini tuh perayaan. Pertanyaan besarnya kan kok bisa? Gimana ceritanya rakyat bisa sebenci itu sama pemimpinnya sendiri? Nah, buat ngerti ini kita perlu mundur sedikit ke belakang. Ini dia kondisi Prancis waktu itu. Kondisi yang akhirnya nyulut api pemberontakan di hati rakyatnya. Nah, ini nih yang gila. Kontrasnya tuh loh, tajam banget. Di satu sisi, lihat deh, istana itu hidupnya super mewah. Pesta dansa, perhiasan mahal, wah pokoknya foya-foya. Tapi di sisi lain, rakyat biasa harus antre berjam-jam cuma buat sepotong roti. Udah gitu pajaknya mencekik leher, kas negara kosong buat biayain perang, sementara rakyat di bawah kelaparan karena gagal panen. Jomplang banget kan? Dan parahnya lagi, lihat angka ini, 98%. Hampir semua penduduk Prancis itu ya rakyat biasa. Mereka lah tulang punggung negara. Tapi, anehnya, dan ini ironis banget, di parlemen suara mereka malah nggak ada artinya. Kaum bangsawan sama pendeta, yang jumlahnya cuma 2% dari populasi, itu dapat 2 suara. Sementara 98% rakyat jelata cuma dapat 1 suara. Jadi bisa ditebak dong, tiap kali ada voting buat naikin pajak buat rakyat, ya rakyat pasti kalah telak. Jadi, intinya di sini, ketidakadilan yang udah jadi sistem inilah yang bikin emosi rakyat meledak. Kepercayaan mereka ke raja, ke sistem monarki udah hancur sehancur-hancurnya. Dan amarah mereka udah nggak bisa ditahan lagi. Nah, dari kemarahan yang memuncak inilah lahir serangkaian peristiwa yang bakal ngeguncang Perancis sampai ke fondasinya. Dan semuanya kejadiannya cepet banget. Pertama, rakyat nyerbu penjara Bastille buat ngambil senjata. Terus, giliran para ibu-ibu dan perempuan yang berbaris ke istana, maksa keluarga kerajaan buat ngerasain penderitaan mereka di Paris. Puncaknya, rajanya malah coba kabur. Jelas aja ketangkep. Dan ini bikin rakyat makin murka. Akhirnya, ya sudah, sistem kerajaan dihapuskan. Titik. Nah, rentetan peristiwa besar inilah yang kita kenal dalam sejarah sebagai Revolusi Prancis. Kemenangan besar buat suara rakyat yang selama ini ditindas. Tapi ceritanya nggak berhenti di Prancis aja. Ide-ide revolusi ini nyebar kayak api yang membakar padang kering. Raja-raja di negara tetangga langsung panik. Mereka takut banget rakyat mereka sendiri bakal ikut-ikutan berontak. Gimana enggak? Ide revolusi ini kan intinya melawan ketidakadilan di mana-mana. Dan ya, ketakutan mereka kejadian. Konsep kalau kekuasaan itu ada di tangan rakyat, bukan raja, mulai nyebar ke seluruh Eropa, bahkan dunia. Tapi penting nih buat kita ingat, jalan Prancis menuju demokrasi itu nggak semulus jalan tol. Sama sekali nggak. Setelah revolusi, malah jatuh ke tangan diktator. Diktatornya tumbang, muncul lagi yang baru. Butuh puluhan tahun loh penuh kekacauan sebelum akhirnya demokrasi yang stabil bisa benar-benar terbentuk. Ini bukti kalau bangun demokrasi itu proses yang panjang dan susah banget. Perjalanan panjang dan berliku yang dialami Prancis ini ngasih kita pelajaran yang sangat penting. Pelajaran yang bikin kita jadi mikir soal sistem demokrasi yang kita punya sekarang dimanapun kita tinggal. Dan pelajaran terpentingnya mungkin ini, tantangan terbesar demokrasi modern itu bukan soal jumlah suara, tapi kualitas suara rakyat. Gini Beh, di sistem satu orang satu suara, keputusan kan ada di tangan mayoritas. Tapi gimana kalau mayoritas itu nggak punya info yang cukup buat ngambil keputusan yang bijak? Wah bisa bahaya, ujung-ujungnya semua orang yang bakal nanggung akibatnya. Dengan pemahaman ini, yuk kita sekarang coba lihat ke dalam negeri, ke negara kita sendiri, Indonesia.
Ini momen buat kita semua ngerenung dan jujur sama diri sendiri. Udah optimal belum sih demokrasi di negara kita? Kita sebagai warga negara udah benar-benar gunain hak suara kita dengan bijak atau ya sekedar ikut-ikutan? Dan pertanyaan yang lebih nyusuk lagi, suara kita, suara rakyat, apa udah benar-benar didengarin dan dihargai? Atau jangan-jangan cuma jadi ritual 5 tahunan aja? Ingat ya, api revolusi Prancis itu nyala karena satu hal. Rasa ketidakadilan yang udah kebangetan. Kemarahan kolektif dari 98% penduduk yang rasa suara mereka nggak ada harganya. Jadi kalau kita lihat kondisi dunia sekarang, dengan segala ketidakpuasan dan rasa nggak adil yang masih banyak kita lihat, pertanyaan terakhirnya adalah, kira-kira bakal ada nggak sih revolusi selanjutnya? Dan kalaupun ada, apakah bentuknya bakal sama kayak dulu?